Apa? Penduduk lokal punya masalah dengan kita, dan mereka ciuman. Di cangkir tambang 22. Sepertinya kita tidak bisa pergi dari sini. Apalagi mencari ruby top notch. Untungnya aku punya koneksi. Aku bisa keluar saat kita berjabat tangan dengan mereka. Mereka ingin menyerahkanku. Kamu sudah bangun. Jangan datang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Gadis dengan pisau. Dan beginilah caramu memperlakukan penyelamatmu. Kamu masih mau lenganmu? Kamu ingin menyerahkanku ke penambang, kan? Itu ide yang buruk. Apa yang kamu inginkan? Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, apakah kamu masih bisa berdiri di sini dengan semua bagian utuh? Berdiri di sini? Percaya atau tidak? Bagaimanapun, kita tidak bisa keluar dari hutan hujan ini. Kita semua akan mati di sini. Dan apa yang baru saja kukatakan pada Barry? Kamu hanya mendengar setengahnya. Kita punya rencana lain. Jika kita menyeberangi hutan hujan ini, kita bisa menghindari Minewan. Kita bisa menginap di sini malam ini. Kita bisa mencapai kota besok pagi. Benarkah? Jika kamu mau mempercayai kami, naik bus jika kamu mau. Kamu bisa pergi sendiri. Kamu tahu, mereka yang tahu zaman adalah pahlawan. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dan hal-hal berbahaya seperti itu, jangan bawa lain kali. Paling aman menyimpannya bersamaku. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu perlu aku membantumu dengan lenganmu? Tidak. Aku bisa bertahan. Oke. Sayangnya, Kita tidak punya banyak air bersih atau kaleng. Sekarlah, kita punya bir. Hei, Nona. Mau sedikit? ini. Aku tidak minum. Tidak ada pecandu alkohol di bar. Minum sedikit, setidaknya bisa menghangatkanmu di malam hari. Kenapa kamu begitu waspada? Kamu bahkan tidak membiarkanku membantumu dengan lenganmu. Kamu tidak minum untuk menghangatkan diri. Jika kamu tidak membantu, tidak apa-apa. Biar kukatakan padamu. Jangan sampai lenganmu sakit sampai kamu tidak bisa berjalan. Tidak ada yang akan menggendongmu. Hei. Bisakah kamu membantuku memulihkan lenganku? Kenapa kamu tidak takut kalau aku orang jahat? Untuk keluar dari hutan hujan ini, aku hanya bisa mempercayaimu. Kalau begitu kamu minum anggurnya dulu. Nanti akan sakit. Kamu bisa mati rasa dulu. Toko buku Hai Feng. Kamu kenal toko buku Hai Feng? Itu toko buku tua di Shanghai. Kamu dari Shanghai, kan? Sesama orang kota, mari kita berjabat tangan.
Oke. Ayo kita gerakkan dan coba. Masih terasa sedikit sakit. Namun, sepertinya lebih baik sekarang. Kita tidak bisa menyia-nyiakan anggur yang enak ini. Ayo. Bersulang untuk keberanianmu. Bersulang. Anggur yang pedas seperti ini masih disebut anggur enak. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk keluar. Jangan bicara. Lebih baik kamu lari dulu. Biarkan aku membantumu mengeluarkan kakimu dulu. Kamu tidak ingin melarikan diri? Kenapa tadi kamu ingin aku pergi? Aku hanya tidak ingin melibatkan orang lain. Hei, Komandan Sao. Kamu keras kepala. Dan kamu pikir semua orang begitu jahat. Tapi tadi, kamu punya hati nurani. Kamu memujiku atau menghinaku? Polisi setempat mengatakan situasi sudah terkendali. Dan karyawan perusahaan kami juga sudah dievakuasi dengan aman. Tapi keberadaan Jiao Siling tidak diketahui. Kata polisi. Kemungkinan diculik oleh pihak-pihak yang berkonflik lokal. Oh, kalau begitu, kamu pergi dan istirahat dulu.
Halo, Kedutaan Besar Cina? Ayo lewat jalan ini. Kita tidak akan ketemu ular piton lagi. Tapi ini agak sulit. Lebih dari agak. Hanya lereng ini saja terlihat sulit untuk didaki. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menahanmu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengikat tali sepatumu. Tali sepatuku sudah terikat dengan baik. Kenapa kamu harus melakukan ini? Ini adalah ritual sebelum memasuki hutan hujan. Ritual apa? Kamu tidak tahu? Di beberapa tempat, pria yang mengikat tali sepatu wanita berarti melamar. Dengan cara ini, untuk menjagamu. Sehingga kamu tidak bisa lari. Kamu ngomong sembarangan lagi. Aku tahu, kamu tidak akan menahanku. Tapi jalan di hutan hujan sulit untuk dilalui. Dan lenganmu tidak nyaman. Jadi, ikat tali sepatumu. Untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Kamu mengikat tali sepatu dengan cara yang aneh. Ya, dengan cara ini tali sepatu tidak akan lepas. Karena di hutan hujan, bahaya bisa terjadi kapan saja. Langkah pertama untuk mencegah bahaya adalah memastikan tidak ada cacat di kakimu. Jalan selanjutnya. Aku bisa memegang tanganmu untuk berjalan. Berikan tanganmu. Ah, Aku akan memberitahumu kabar baik. Kamu tahu apa itu? Ini disebut pohon kehidupan. Melambangkan harapan. Kita masih bisa melihat pohon ini di wilayah ini. Itu pertanda baik. Sang Shili. Xiao Shu. Aku pasti akan membawamu keluar dari hutan hujan ini. Kenapa memberikannya padamu? terima kasih telah memberiku harapan. Sebuah daun tidak cukup untuk membuatku bahagia. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa memikirkannya. Saat kamu pulang, kamu bisa berkencan denganku. Atau makan bersama. Bagaimana? Kita berdua dalam situasi ini. Kamu masih punya mood untuk berkencan? Aku bisa lihat. Aku bisa melihat warna api dari batu permata yang dipoles. Oke, mari kita terus maju. Ada tempat yang lebih baik di depan. Kamu akan menyukainya. Ya. Kenapa kamu tidak turun? Tidak ada ular piton atau piranha di sini. Turunlah dan mandi. Asalkan kamu tidak takut padaku. Jika itu orang lain, aku akan khawatir. Tapi setelah semua kesulitan di sepanjang jalan, aku percaya padamu 100%.
Sepertinya aku harus memakai topi tinggi pria baik ini. Kamu bilang begitu. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku terlalu malu untuk melakukannya. Aku hanya bisa menjadi pria baik untukmu. James, apa sebenarnya pekerjaanmu? Tahu banyak hal. Kamu bisa sementara menganggapku sebagai ahli bertahan hidup. Aku akan memberitahumu saat aku menemukan pekerjaan baru. Aku mendengar apa yang kamu katakan pada Barry. Kamu akan mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke sini mencari Ruby. Mungkinkah pekerjaanmu terkait dengan perhiasan? Bisakah kita tidak bicarakan pekerjaan? Aku hampir selesai. Kamu bisa turun dan mandi. Aku akan menghindar. Jangan khawatir. Hei, tunggu sebentar. Kamu, apakah kamu akan ada di sekitar? Aku takut mungkin ada. Asalkan kamu tidak takut padaku. Aku akan menunggu sampai kamu selesai mandi. Aku akan di sini. Hati-hati saat kamu naik. Aku membantumu dengan pengurangan darurat. Perbaikannya tidak terlalu bagus. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ketika pertama kali bertemu denganmu, sangat berbeda. Bisakah aku menganggap ini sebagai pujian? Jangan pikir kamu bisa hanya dengan mengatakan beberapa kata dan lolos. Mengapa kamu tidak lebih praktis? Pulang dan ajak aku kencan atau sesuatu. Komandan Sang, mengapa kamu tidak bicara? Jika kamu tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Komandan Sang, apakah kamu ketakutan? Jika kamu tidak bicara, aku akan pulang. Komandan Sang. Justin, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu demam? Maaf. Aku telah membebanimu. Dan membuang hari lagi. Apa yang kamu bicarakan? Hal terpenting sekarang adalah menyembuhkan penyakitmu. Tapi di mana obat-obatanku? Semua tertinggal di mobil. Kamu tidak akan sembuh tanpa minum obat antiinflamasi. Perbedaan suhu di sini besar. Dan suhu berubah dengan cepat. Ini sangat berbahaya. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Dan jalan ini sudah cukup sulit untuk dilalui. Dan aku menjadi beban. Aku takut bahkan tidak bisa berjalan bersamamu. Jadi kamu ingin aku berjalan sendiri lagi, kan? Kamu tahu aku tidak akan setuju. Kamu pergi minta tolong. Dan minta bantuan. Kamu tidak seharusnya membuang semua energimu padaku. Sudahlah. Aku akan meninggalkan kaleng di tenda.
Aku butuh sekitar sehari untuk berjalan keluar dari sini. Jika tidak ada masalah, aku bisa menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu dalam 2 hari. Tidak. Ini sudah kaleng terakhir. Kamu butuh energi. Kamu simpan saja. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukanmu. Namun, aku butuh ciuman keberuntungan. Oke, aku hanya bercanda. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu. Hansi, kamu harus aman. Johnson, tunggu aku. Aku takut tidak bisa menunggumu kembali. Kakak Gao. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Ada yang tidak nyaman? Aku akan panggil dokter. Tidak, aku baik-baik saja. Ini di mana?
Ini rumah sakit di Thailand. Di sini aman. Dokter bilang kamu terkena infeksi bakteri akut. Ditambah ketegangan tinggi dan kelelahan 2 hari ini. Kamu koma selama beberapa hari. Tentu saja, orang yang menyelamatkanku dari hujan. Dia di mana? Aku memang mendengar ada pria Tiongkok. Minta tolong ke penduduk lokal. Setelah memberitahu lokasimu, dan dikirim ke rumah sakit dalam keadaan koma. Tapi aku tidak pernah melihat orang ini. Nanti aku tanyakan untukmu. Ngomong-ngomong, dengan kecelakaan besar seperti ini, perusahaan sudah memesan tiket pulang ke Shanghai. Dan akan berangkat dalam beberapa hari. Hello. Xiao Jie? Kakek. Xiao Jie, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Kamu membuat kakek kaget. Aku hampir kena serangan jantung. 2 hari ini, ibumu tidak melihat videomu. Dia tidak bisa tidur. Cepat pulang. Xiao Jie. Pulanglah dengan patuh. Oh. Jangan khawatir, kakek. Hei. Setidaknya aku tahu kamu aman sekarang. James, bisakah aku masih melihatmu? Xiao Jie, bagaimana kabarmu sekarang? Hei, waktunya makan. Xiao Jia, berhenti masak. Kamu harus istirahat yang cukup setelah baru pulang. Terlalu sulit masak begitu banyak hidangan. Cepat keluar dan makan. Berhenti masak. Kakak, makan malam sudah siap. Hidangan terakhir. Nasi 8 harta. Ini enak. Aku yang buat sendiri. Pasta kacangnya tidak terlalu manis. Kamu tidak akan gemuk meski makan banyak. Oh, kamu. Kamu bicara tentang aku? Tidak, dia bicara tentang aku. Aku punya gula darah tinggi. Dengarkan ibu. Aku sedang mencoba menyenangkan tante. Kakek, aku membuatmu khawatir kali ini. Sebenarnya, anggota keluarga kita. Saat bekerja, semua workaholic. Lihat sepupuku dan aku. Kita semua bekerja keras, kan? Sebenarnya, kerja hanya kerja. Kamu hanya seorang karyawan. Kenapa kamu bekerja begitu keras? Yang penting tahu cara merawat diri, oke? Yah, bagus kamu pulang dengan selamat. Kenapa kamu pergi ke tempat yang berbahaya itu? Kakek tidak ingin kamu bekerja begitu keras. Kakek, aku tidak lelah sama sekali. Dengan kasih sayangmu untukku, bagaimana bisa aku lelah? Makan lebih banyak. Ibu, ayo makan dulu. Kita tonton nanti. Gambarnya sangat indah. Apa ini? Biar aku lihat. Biar aku lihat. Kamu yang desain ini? Ini tugas desain yang baru aku terima. Aku perlu ikut tender internal untuk produk baru musim panas. Tante, bagaimana menurutmu? Aku pikir sekilas. Cukup mencolok. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, menurutku, kombinasi bahan dan desain ini sepertinya tidak terlalu bagus. Karena menurutku, kamu lihat, perhiasan tradisional Tiongkok pada dasarnya mengikuti desain yang lembut dan indah. Tapi berlian adalah batu yang sangat keras. Jadi menurutku, sangat tidak mudah untuk menggabungkannya. Sangat tidak mudah. Benar kan, Paman? Kamu benar.
Menurutku ada masalah ini. Sebenarnya, aku sudah melihat banyak desain. Aku masih berpikir butterfly dance-nya Wu Xiaoqi sempurna menggabungkan berlian dengan gaya Tiongkok. Itu dia. Yui Wei, ayo makan. Ayo makan, ayo makan, ayo makan. Yang ini. Hei, ini punyaku. Ini punyaku. Aku ingin menunjukkan ini ke kakekku. Ini punyaku. Ini punyaku. Ini punyaku. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Kalian semua jahat. Ibu sedang tidur. Aneh, tadi dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi tidak senang? Aku belum pernah melihatnya marah seperti ini. Ya, mulai sekarang, jangan sebut nama Wu Xiaoqi di rumah. Kenapa? Ada apa? Apa dia ada hubungan dengan keluarga kita? Tidak ada hubungannya. Dengarkan saja aku. Tante? Ibuku tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba dia sangat emosional. Apa ini berhubungan dengan Wu Xiaoqi? Tidak berhubungan. Jangan terlalu banyak pikiran. Gomong-gomong, Paman. Aku harus mengunjungi toko sore ini. Silakan. Xiao Jie membuatmu khawatir lagi. Lihat, kita ini keluarga. Jangan sungkan. Ayo pergi. Antar kamu. Jangan antar aku, kamu juga harus istirahat lebih awal. Hati-hati. Kakek. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ya. Kakek, apa yang belum aku ceritakan padamu? Jangan terlalu banyak berpikir. Kak Lin, bagaimana bisnis belakangan ini? Ya, kamu bisa lihat sendiri. Hanya satu transaksi di pagi hari. Lingkungan sudah berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Toko lain mengikuti tren. Sementara kita masih menjual 3 barang yang sama. Cincin emas, gelang emas, dan kalung emas. Kita agak tertinggal. Bisnis lebih baik saat ibumu masih di sini. Ganteng kecil, mau beli apa? Aku ingin membeli hadiah untuk ibuku. Hari ini ulang tahunnya. Kita janjian pergi ke taman bermain untuk naik komedi putar. Hei, Shi. Maaf, aku lupa. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan mengingatkannya untukmu. Ini uang sakuku. Kamu pilih yang kamu suka, aku yang bayar. Sayang, ibu tidak perlu uangmu untuk beli hadiah. Bagaimana kalau ini? Kamu cium ibu sebagai hadiah? Bagaimana? Ya, bagus. Hei, tunggu sebentar. Lihat. Ibu tahu. Xiazi paling suka komedi putar. Jadi ibu buatkan ini untukmu. Lihat, bintang kecil ini mewakili ibu. Dan kuda kecil ini mewakili Ashi. Coba pakai. Di masa depan, saat ibu sibuk, biarkan bintang kecil. Dan kuda kecil menemanimu. Ok. Kamu baik sekali. Toko kita diakui sebagai model penjualan di industri ini. Kita bahkan dapat medali toko model dari kota. Sekarang, performansi kami ada di peringkat terbawah di perusahaan. Tuan MU sangat tidak puas dengan bisnis kami.
Naik. Naik. Yuji. Oh, Yuji, kenapa kamu kembali? Kenapa tidak memberitahu aku saat kamu kembali? Kenapa tidak pulang dan tinggal di rumah? Oh, aku tidak tahu ini rumahku. Kukira ini rumah Tuan MU. Lihat dirimu. Kenapa kamu bersikap sopan denganku? Kita keluarga. Bukankah rumahku juga rumahmu? Aku menyuruh orang membersihkan kamarmu setiap hari. Kamu bisa kembali dan tinggal di sana kapan saja. Sungguh berat bagimu, MU. Dan masih memikirkan aku. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah pergi begitu lama. Dan bahkan tidak menelepon. Ayahmu dan nenekmu. Yang semuanya khawatir. Sekarang kamu sudah kembali. Kamu tidak bisa berkeliaran di luar lagi. Ikut aku dan biarkan nenek melihatmu. Lupakan saja. Sekarang jam kerja. Aku tidak akan mengganggu waktu Tuan MU. Kamu adalah workaholic terkenal di Ruohua. Baiklah, aku pasti akan pulang untuk festival pertengahan musim gugur. Kamu akan melihatku saat itu. Mungkin kali ini aku akan tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Mungkin kamu akan menganggapku menyebalkan. Yuyu. Kamu terlalu sopan. Kamu adalah putra Guanghua. Dan kamu adalah putraku. Meskipun aku adalah ibu tirimu. Tapi aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Seperti anakku sendiri. Tentu saja, aku berharap kamu bisa lebih sering pulang. Itu akan menjadi yang terbaik. Dengan kata-kata Tuan MU, aku bisa tinggal di sini. Baiklah, aku tidak akan menyita waktumu. Aku pergi dulu. Hey, Yuji, aku, oh. Hah? Kamu tidak memenuhi target performa bulan lalu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya bulan ini, kami akan menutup toko. Apakah ini film romantis Hollywood? Tentu saja, kamu perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengumpulkan bahan cerita. Pengalamannya sangat romantis, sayang jika tidak dimanfaatkan. Apa yang akan kamu tulis? Mengumpulkan bahan. Jangan khawatir tentang James. Aku yang akan menanganinya. Aku baru saja menulis berita bulan lalu tentang bertemu 36 pria tampan. Aku akan menulis tentang pertemuan romantis di alam liar dan menulis semua tentang kamu dan James. Jangan meremehkanku. Artikelku sangat populer sekarang. Mungkin James sedang membacanya. Dengan cara ini, dia bisa menemukanmu, kan? Imajinasimu benar-benar liar. Seharusnya dulu kamu belajar bahasa Mandarin. Kenapa kamu belajar desain perhiasan? Gomong-gomong. Kak Dou, apakah kamu tertarik pada James? Kalau tidak, aku akan pulang dan memobilisasi peri bukuku untuk mengulik. Bagaimana? Hei, yang ini. Tidak perlu melukis potret. Sama sekali tidak. Kamu tahu situasi keluargaku. Bagiku, jatuh cinta pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Ya, kamu terlalu pesimis. Atau karena penyakit ibumu? Kamu tidak bisa selalu menghindari cinta. Kamu tidak bisa berhenti menantikan cinta. Cinta itu murni pada awalnya. Tetapi jika terus berkembang lebih jauh, kita tetap harus menghadapinya. Jadi aku sudah memikirkan beberapa hari ini. Mungkin ini, Tuhan sudah membuat pengaturan terbaik untukku. Berakhir dengan James. Pada waktu yang paling tepat.
untuk pergi ke Asia Tenggara untuk pelatihan khusus. Kamu mendaki sangat cepat. Kamu yang lambat. Bukan aku yang lambat. Tingkat kemarahanmu yang meningkat. Aku tidak terlalu mengenalmu. Tingkat kemarahanmu sebanding dengan kekuatan tempurmu. Sebanding. Aku pergi ke toko lama Dongjing. Aku melihat Muzi. Tidak heran. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Mu Ziun. Terutama apa yang terjadi saat kamu berusia 10 tahun. Membuat orang berpikir bahwa wanita ini tidak sederhana. Dia menjebak seorang anak. Dia membuang rubi yang kamu beli di rumah. Bahkan menjual saham keluargamu. Untuk melunasi hutang. Menjarakan. Aku pasti akan membeberkan hal ini. Kamu sudah memutuskan. Aku tidak akan melupakan semua yang dia lakukan. Nenek, kenapa kamu di sini? Kamu masih ingat aku nenekmu? Oh, kamu nenekku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kamu belum pulang selama 2 tahun. Kamu bahkan tidak menyapa saat pulang kali ini. Kamu ingat aku nenekmu. Aku bahkan lupa kamu adalah cucuku. Apakah ini salahku? Lihat, aku berdiri tepat di depanmu. Lihat baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik. Kenapa kamu pulang kali ini? Yui bilang kamu membantunya dalam bisnis. Bisnis apa? Nah, tentang hal ini, kami masih dalam proses. Jadi aku tidak bisa memberitahumu. Saat selesai, kakakku pasti akan memberitahumu. Kalian berdua merahasiakannya dariku. Baik, kamu sudah berkeliaran di luar begitu lama. Sudah waktunya untuk menetap. Jangan pergi setelah pulang kali ini. Jangan buka toko rokok. Apa masa depannya itu? Nenek, itu hanya hobiku. Tapi aku benar-benar tidak berencana pergi kali ini. Jangan pergi. Kamu sudah dewasa. Baik, pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan jika tinggal? Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Aku akan meminta seseorang membantumu mencari pekerjaan. Ya, jika aku bilang ingin bergabung dengan Rui Hua. Kenapa kamu ingin bergabung dengan Rui Hua? Apa lagi alasannya? Aku juga seorang praktisi yoga. Tentu saja aku ingin berkontribusi, kan? Sesederhana itu. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku punya tujuan lain bergabung dengan Rui Hua. Itu Mu Zongyun. Kamu masih memikirkan ini? Itu sudah lama sekali. Kenapa kamu tidak melihat ke depan? Jika bukan karena Mu Ziun, ibuku pasti sudah. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah melupakan ini. Rui Hua adalah merek yang diperjuangkan oleh banyak orang. Bukan tempat untuk balas dendam pribadi. Jika kamu punya tujuan seperti ini, jangan bergabung dengan Rui Hua. Setidaknya aku tidak akan menyetujuinya. Pulanglah untuk makan malam saat festival pertengahan musim gugur. Aku pergi. Oke, berikutnya, Jose. Inspirasiku untuk desain ini berasal dari bunga tanpa akar. Kepingan salju itu murni dan kompleks. Indah dan dingin. Sama seperti wanita urban modern. Mereka mandiri dan cukup diri. Dan memiliki dunianya sendiri. Julian.
Dengan perhiasan yang sedingin ini, menurutmu apakah pria akan membelinya untuk wanita? Kami, Fancy, adalah perusahaan besar. Perhiasan pernikahan adalah fokus desain utama kami. Kami tidak akan mendesain perhiasan sedingin ini untuk memenuhi pasar niche yang tidak mainstream. Tuan Yo, konsumerisme wanita urban sangat. Jangan bicara tentang otonomi. Juga bukan masalah desain yang kamu miliki. Kali ini, untuk tender internal, kami punya persyaratan khusus. Dan sudah aku sampaikan dalam rapat. Kenapa kamu tidak mengikuti persyaratan perusahaan? Atau, menurutmu ide kamu lebih baik dari persyaratan perusahaan? Saya mendesainnya sesuai dengan persyaratan perusahaan. Apa yang salah dengan itu? Meskipun tender internal kali ini dan aksesori, tapi tema hewan harus seragam. Tema hewan. Ya, saya mendengar tema hewan. Direktur desain Anda sudah mengatakan itu. Itu membuktikan saya telah menyampaikan pesan dengan sangat baik. Tidak apa-apa, duduk dulu. Beberapa desainer memiliki ide bagus, tapi bukan yang kami butuhkan. Haha, tidak apa-apa. Kalian berdua bisa mulai memberi nilai. Oke, hari ini, desainer kami, semua telah menampilkan karya mereka. Saya yakin semua orang telah mendesainnya dengan sangat hati-hati. Tentu saja, beberapa desainer ingin menjadi unik. Untuk menampilkan karya mereka dengan cara yang unik. Yang mungkin membuat orang merasa sedikit ingin cepat sukses. Bagaimana? Oke, Om. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan kompetisi desain perhiasan craftsmanship tahunan. Desainer yang mewakili Fancy adalah Wendy He11, Selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada Anda di rapat pemberitahuan naskah. Anda mengalihkan perhatian Komandan Yo sebentar. Jadi dia tidak mendengar permintaan kecil terakhir. Bagaimana Anda berencana berterima kasih kepada saya? Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda mengatakan itu. Jangan menyesal. Tunggu sebentar. Apakah Anda pikir Yo Sining akan melaporkan kami? Dia sangat teliti. Murni dan polos. Apakah Anda naif seperti dia? Laporan butuh bukti. Apa gunanya laporan tanpa bukti? Selain itu, perusahaan menjual wajah saya sebagai direktur. Atau desainer kecil seperti dia. Ini disebut aturan tempat kerja, mengerti? Yodi, Anda sudah keterlaluan. Ini karena aku sudah berulang kali memaklumi kamu. Hingga kamu bisa semena-mena padaku seperti ini. Aku tidak akan diam lagi. Mesaklah. Terima kasih. Sudah membantuku seperti ini. Sama-sama. Menyukai pestiakanmu. Sangat kreatif. Nanti akan kuminta rekan-rekanku untuk mempostingnya untukmu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Aku duluan ya. Kamu kenal Paman Haifu, kan? Satu kampung. Aku sudah tinggal di luar negeri lebih dari 20 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Sekejap mata, Cilian sudah berdiri selama 10 tahun. Jadi kali ini, untuk lebih baik dan lebih cepat beradaptasi dengan pasar anak muda domestik, kami memutuskan untuk meluncurkan rencana pengembangan Cina. Akan dipimpin oleh putriku, Gao Hui. Di industri perhiasan domestik, aku masih pemula. Karya-karya yang kuselesaikan di luar negeri dulu
mungkin tidak cocok untuk pasar domestik. Jadi kali ini, aku akan berpartisipasi dalam kontes desainer perhiasan tahunan Craftsman. Aku sangat menantikan. Aku akan bersaing dengan desainer-desainer muda domestik. Aku tidak tahu lawan kuat seperti apa yang akan kutemui. Terima kasih. Guru Kuo, silakan lewat sini. Selamat pagi, host. Halo semuanya. Kantor kamu juga ada ruang operasi. Biasanya perusahaan menempatkan bengkel di pabrik. Sepertinya peralatan kamu sangat lengkap. Tentu saja. Boleh kami lihat? Tentu saja. Tidak masalah kebetulan. Guru, bisa beri komentar tentang karya desainer kami? Silakan lewat sini, lanjutkan pekerjaanmu. Semuanya, tolong hentikan pekerjaan sejenak. Aku tidak perlu memperkenalkan orang ini kepada kalian. Nona Wu Xiaoqi, Guru Wu. Dan yang di sebelahnya adalah Nona Gao Hui, Putri Guru Wu. Dia sedang berkunjung ke fancy hari ini. Ini kesempatan langka. Kalian bisa menunjukkan karya desain kalian untuk diperlihatkan kepada Guru Wu, dan biarkan Guru Wu memberikan lebih banyak saran. Ini desainer kami, Jiang Xiaoshan. Hello, Nona Wu. Bagus? Dan yang di sana juga. Fancy benar-benar tahu cara menemukan desainer. Tidak banyak desainer dengan ide seperti ini. Ibu, menurut ibu desain ini terlihat familiar? Mungkinkah desainer ini penggemar ibu? Aku tahu. Banyak kasus saling belajar di industri perhiasan. Aku tidak menyangka desainer dari Fancy juga suka belajar dari karya cilian kami. Hui, kamu harus berhati-hati dengan ucapanmu. Desain gaya Tionghoa memiliki banyak kesamaan dan tidak bisa digeneralisasi. Itu seharusnya disebut penghormatan, kan? Ada apa dengan desain Jasni ini? Nona Gao, kurasa kamu salah paham. Aku memang menyukai seri Butterfly Dance Guru. Tapi aku tidak bermaksud atau meniru karya Guru. Kamu berpikir begitu? Mungkin karena karyaku juga menggunakan gaya kupu-kupu. Tapi aku menggunakan struktur berlian pecah untuk mengekspresikan momen melebarkan sayap, lengkungan, sudut, dan bentuk ekspresi yang sepenuhnya berbeda dengan Diewu. Sebuah perhiasan dan sebuah desain. Jika orang lain melihatnya, mereka akan memikirkan karya lain yang lebih baik dari jenis yang sama. Menurutku itu hanya meniru. Bagaimana menurutmu? Selain itu, ekor kupu-kupu. Strukturnya terlalu sederhana dan kasar. Kamu menggunakan berlian pecah untuk hiasan kecil seperti ini. Kamu menggunakan claw setting. Bahkan magang pun tidak akan melakukan ini. Tidakkah kamu tahu? Mengebor langsung bisa lebih menunjukkan warna api. Ini karena pengaturan cakar. Tidak hanya bisa mempertahankan keutuhan berlian, tapi juga memudahkan produksi massal di lini perakitan. Hei. Nona Gao, bisakah kamu berhenti bicara begitu banyak? Kita harus dengan rendah hati menerima pendapat para ahli dan memperbaiki kekuranganmu.
Gadis ini juga bernama Gaojie. Memiliki nama yang sama dengan Putri Panyu. Apakah ini kebetulan? Ah, Guru Wu. Ada juga seorang desainer bernama Hiwen, yang sangat hebat. Apakah ini kebetulan? Si Cheng, menurutmu desainku benar-benar tidak cukup bagus? Goye. Ketika kamu makan, makanlah dengan baik. Dan bekerja dengan baik saat kamu bekerja. Jangan mencampur adukan keduanya. Nada bicaramu, persis seperti kakekku. Apakah aku seketat itu? Itu kedewasaan dan kehangatan. Kamu pandai mengobrol. Ngomong-ngomong, apakah kamu menderita di Asia Tenggara? Kamu tahu semuanya. Yodi tidak berhasil saat itu. Untungnya, ada yang menolongku. Aku tidak memberitahumu, karena aku pikir masalah ini lebih baik diserahkan ke Departemen Personalia. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kamu berani. Aku tahu kamu melakukan ini untuk tidak melibatkanku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku hanya berharap bahwa, di masa depan, jika Yodi melakukan hal yang tidak pantas padamu lagi, kamu harus memberitahuku tepat waktu. Ngomong-ngomong, ada toko buku Haifeng di depan. Akan ada ceramah salon rambut. Pembicaranya cukup terkenal. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi mendengarkan. Oke. Yuji, waktu itu aku cuma setuju makan malam sama kamu. Aku nggak janji bakal bawa ibuku. Bawa ibuku, jadi makan ini nggak masuk hitungan. Ini bukannya waktu itu. Kamu masih utang 1. Kamu bawa ibumu sendiri ke sini. Oke, apa gunanya menraktir kamu makan? Makan doang membosankan banget. Gimana kalau aku bantu kamu menangin juara langsung? Kompetisi desain perhiasan. Ini bukan main biliar. Nggak semudah itu. Aku berani bilang gitu. Karena kamu punya kemampuan. Jadi jangan mengecewakan aku dan kakakku. Bukannya aku kalah sama kamu di pertandingan tenis terakhir? Aku sedih lama banget. Apa yang disedihin dari itu? Lain kali kamu pilih satu. Aku bakal biarin kamu menang. Maaf. Halo. Halo, Pak Iu. Nona J yang Anda cari sudah sampai di toko. Oke, aku tahu. Terima kasih. Kamu ada Eurozone. Pikirkan apa yang mau kamu menangin dariku. Pak Wu, aku ada urusan. Aku duluan. Aku pergi dulu. Sebenarnya, teknik enamel sudah ada di Tiongkok. Tapi dalam keadaan primitif. Di bawah pengaruh kerajinan luar negeri. Kerajinan enamel berkembang di abad ke-13. Perlahan berkembang. Khususnya di pertengahan abad ke-15, sangat makmur. Dalam sejarah panjang kerajinan Tiongkok, bisa dibilang yang termuda. Halo, boleh tanya Nona J di mana? Di sana, di meja nomor 3. Terus, isi ke dalam pola filigree di permukaannya. Pola filigree biasanya dibuat dari kawat tembaga. Kenapa kamu ambil HP-ku? Asyik yang mengolok-olok orang? Apa yang kita lakukan? Kamu melanggar hak potret seseorang, tahu? Nggak serius amat. Bang, kita cuma mikir kamu ganteng. Dan cuma mau foto-foto kamu aja. Terus diposting di Moments buat pamer, kan? Jadi kamu tahu. Bosen. Kita cuma taruhan. Buat ngecek poster ini. Apakah beneran pengumuman orang hilang? Atau cuma akal-akalan toko buku? Nggak tahu. Sekarang masih ada orang yang pakai poster cari orang. Cara yang kuno banget. Bang, kamu pikir lagi syuting film? Jadi kamu menang. Iya, aku menang. Aku berterima kasih. Terima kasih udah percaya aku beneran cari orang. Kalau gitu aku cuma bakal lapor dia.
Jangan, kamu nggak beneran mau lapor aku, kan? Aku cuma bercanda kok. Lucu nggak? Aku lagi cari orang yang sangat penting buat aku. Maaf,